hadirat sekalian, bagaimana dimaklumi bahwa zikir itu ada istilahnya zikir gali. Gali itu zikir yang diucapkan oleh lidah, kemudian juga hati teringat makna dan ucapan itu. Jadi zikir itu bukan hanya kalimah la ilaha illallah, sembahyang juga zikir, doa zikir, membaca Al-Quran zikir. Artinya zikir dari kita baca Quran, hati kita tadabbur makna, kita teringat tujuan daripada zikir. Kita salat sembahyang, maka kita teringat. Kalaupun kita tak tahu makna daripada pembacaan kita hanya ingat Allah. Dan itu supaya yang ada hati kita ini artinya tidak buruk. Dan kedua ada istilahnya zikir hati, zikir yang tersembunyi. Jadi zikir yang tersembunyi ini adalah zikir yang sering kita lakukan di dalam bertawajuh atau di dalam pengamalan tarekat Naqsabandi, yaitu menyebut Allah di dalam hati. Hati kita yang berzikir, lidah kita tidak. Itu dikatakan juga dengan zikir hati, zikir terus. Dan juga zikir hati itu dalam istilah syuhud, saya bisa menolak kemalasan atau menolak yaitu kelesuan kita. Kita selalu mengingat Allah, jangan lupa-lupa. Jadi ingatan hati mengingat Allah, tidak lupa pada Allah, itu dikatakan zikir. Jadi pada awal kita menggambarkan kalimah Allah dalam hati kita, tulisan itu ingat dalam hati kita dari kita, dan kita hadir Allah bersama. Itu dikatakan zikir. Zikir yang demikian itu zikir hati itu lebih banyak pahalanya daripada zikir lisan. Zikir hati, zikir yang demikian itu sering dilakukan oleh para tarekat Naqsabandi. Dan ketiga itu zikir hakiki. Ada istilahnya zikir. Zikir hakiki ini dalam istilah lain telah bersatu dzakir dengan madkur. Dzakir berarti kita yang berzikir, madkur itu. Di mana kita berzikir, teringat kita pada sebelum kita ada, maka Allah itu telah mengingat kita. Sebelum kita ada Allah. Jadi mana yang banyak Allah mengingat kita dan kita mengingat Allah. Karena Allah itu sebelum kita ada, dan waktu kita telah ada, Allah mengingat kita. Ada yang memberikan rezeki, kesehatan,
dan selama hidup seperti ini diberikan dengan nikmat dan jadi zikir hakiki ini kita harus dapat kembali. Kemana kita kembali? Kepada asal dan bahwa asal kita tidak ada. Kita kembali kepada yang ada, wujud mahat istilahnya. Allah itu ada. Sebelum kita ada, Allah itu ada. Setelah kita ada, Allah itu. Jadi zikir hakiki kita dengan sebelum kita ada. Jadi maka disuruhlah bagi kita supaya kita dapat menghilangkan wujud kita, menghilangkan wujud dalam pengertian perbuatan dan sifat dan zat kita hilangkan itu semua, kita kembalikan kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan kita karena ada perbuatan Allah. Ada sifat kita karena ada sifat. Jadi perbuatan kita berasal dari Allah. Sifat kita berasal dari sifat Allah. Wujud kita, zat kita berasal dari zat Allah. Jadi bila mana kita dapat panah di dalam perbuatan kita, kemana kita panah? Ke dalam perbuatan Allah, berarti bersambung perbuatan kita dengan perbuatan. Bila mana kita dapat panah sifat kita dengan sifat Allah, maka bersambung sifat kita dengan sifat. Bila mana kita bisa panah zat kita di dalam zat Allah, maka bersambung zat kita atau roh pendapat cahaya zat. Maka itu dikatakan zikir hakiki, berarti Allah yang berzikir di masa kita telah fana di dalam hidupnya. Allah yang berzikir di masa kita telah fana di dalam hidupnya. Jadi untuk mendapatkan ini, maka perlu kita dapat memahami apa itu tauhid af'al, apa itu tauhid sifat, apa itu tauhid zat. Di dalam pengkajian tasawuf atau kesufian, tauhid yang seperti ini itu sangat perlu dikaji, perlu dipahami dan ditetapkan di dalam hati. Tauhid yang seperti itu untuk mendapatkannya dengan syuhud. Nah, dengan apa? Syuhud. Syuhud itu baru ada dengan tajalli. Syuhud itu baru ada dengan tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu terlihat di dalam batin kita perbuatan Allah, maka hilang perbuatan kita. Kita menyaksikan Allah pada perbuatannya. Bila mana terlihat di dalam batin kita sifat Allah, tajalli sifat Allah, maka hilang sifat. Kita menyaksikan Allah dan sifat. Bila mana tajalli zat Allah dalam batin kita, maka kita dapat menyaksikan zatnya. Telah hilang zat kita. Jadi pengajian seperti itu adalah pengajian sufi. Pengajian sufi. Maknanya orang yang senantiasa dia dapat berkumpul dengan sufi, orang yang senantiasa dapat berkumpul
Kita berkumpul dengan Allah di waktu kita tidak ada. Di waktu kita tidak ada bakiat daripada rasam kita. Ketinggalan rasam kita tidak ada, maka kita dapat berkumpul. Tetapi kalau umpamanya dahil bakiat rasam, mana bakiat rasam terlihat perbuatan kita dari kita, terlihat sifat kita dari kita, terlihat zat kita dari zat kita, berarti itu dikatakan wujud bakiah rasa. Jadi kita bercerai dengan Allah. Jadi berkumpul dengan Allah, dekat dengan Allah, bahwa kita tidak terlihat wujud atau bakiah rasa. Makanya yang menghijab kita dengan Allah, kita. Siapa yang menghijab kita dengan Allah? Yang menghijab engkau dengan Allah adalah engkau itu sendiri. Jadi oleh karena itu, maka bagaimana supaya tidak terlihat kita? Yang menghijab kita dengan Allah adalah kita. Wa in ghibtu bada, jika aku hilang, dahirlah dia. Jika dahirlah ia, hilanglah aku. Jadi itu bagaimana untuk dapatnya? Itu dapatnya dengan Allah, bukan dapatnya dengan kita. Artinya dengan cahaya wujud Allah itu, kita cahayanya itu. Artinya yang membawa kita hilang. Jadi tidak dapat hilang itu dengan akal fikir, tidak dapat hilang dengan ilmu yang kita dapat. Tidak dapat hilang itu dengan cahaya. Contoh umpamanya, kita dekati ibu kita, kita selalu terlihat perbuatan dan sifat ibu di dalam batin kita. Itu kita dekat, maka kita lupa kepada perbuatan dan sifat kita. Yang melupakan itu adalah cahaya sifat ibu tadi. Cahaya perbuatan ibu itu, cahaya sifat ibu itu yang menghilangkan, yang melupakan kita kepada perbuatan dan sifat kita. Karena mengapa? Karena himmah, kemauan yang sangat untuk dapat dekat dengan dia. Dengan pengertian lain, kita naik dari ilmu kepada hal. Apa namanya? Dari ilmu kepada hal. Artinya dari kita mengetahui dia, itu ilmu, mengetahui dia. Setelah kita mengetahui dia, maka cahayanya itu memantul ke dalam batin kita. Jadi cahayanya mantul dalam batin kita, itu dikatakan hal. Jadi kita harus naik daripada ilmu kepada hal. Jadi kita dapat melihat ahadits jama' dengan pengertian mana lainnya ada. Para hadirin hadirat sekalian, ajaran-ajaran seperti ini semua untuk dapat kita bermakrifat, untuk dapat bermakrifat. Artinya pertama dengan mencintainya Allah, kemudian sangat cinta. Dengan demikian maka hilang yang lainnya, termasuk diri kita. Hilang lainnya termasuk diri kita. Di dalam, maka hanya dialah yang ada.
Jadi di dalam istilah tasawuf dialah yang ada qayyum yaha pada diri kita, dari kita batin kita hilang bekas, tidak ada terlihat bekas, dan ini hanya dia Allah semata. Para hadirin hadirat sekalian, memang saya lagi menyampaikan cukup sudah disampaikan oleh guru kita dengan penyampaian yang Allah ya, kita amalkan, kita istiqamahkan di dalam hati kita. Jadi saya berterima kasih pada jemaah sekalian, termasuk kepada Yajen. Memang tasawuf ini banyak dapat keberkahan dari Yajen ya, dari Cibinong, dari beliau, sehingga dapat berkembang begini rupa. Di atas bantuan beliau, di atas doa beliau, kayak kita ini dapat meneruskan perjuangan. Karena perjuangan kita ini sebenarnya adalah saya katakan pada kawan-kawan, perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan memahami Tuhan yang Maha Esa itu adalah sebagai dasar negara kita. Yang dimaksud yaitu supaya kita dapat bermakrifat dengan Tuhan yang Maha Esa, tidak ada syirik gali dan syirik api, tidak terlihat keberadaan lain, hanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan yang Maha Esa itu dekat dengan kita, okay? Itu yang mengatur hidup kita. Yang mengatur negara ini, saya akan menanyakan pada Anda, apa Tuhan yang Maha Esa, apa Pak Jokowi? Jadi supaya pemimpin bangsa dia tahu, bukan dia yang mengatur, bukan dia yang menyelamatkan bangsa ini, adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu meliputi wujudnya pada sekalian alam, pada kita semua, bahwa kita tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkannya, tidak bisa berkemauan kalau tidak diberikan kemauan beliaunya, tidak dapat mencapai tujuan kalau tidak beliau yang memberikan kepada kita semua. Jadi kalau memahami Tuhan yang Maha Esa seperti ini bagi aparat pemerintahan dan bagi kita semua, hanya kita sudah damai, sudah aman. Jadi lalu hanya Allah mengutus Rasul Muhammad sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan yang baik, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini, baik dalam segi ibadah, dalam segi muamalah, dalam segi akhlak dan hubungan sesama kita. Jadi sebenarnya ini pokok daripada negara kita, Tuhan yang Maha Esa, manusia adil beradab. Jadi kalau ini tidak ada, makanya akan sia-sia sila-sila yang lain. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dan juga kesatuan, keadilan sosial. Sama seperti dalam segi keagamaan kita. Jadi kalau kita belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasul dengan yakin, makanya sembahyang kita tidak ada gunanya. Sembahyang kita tidak ada gunanya. Puasa kita tidak ada gunanya. Berkawin, beranak tidak ada gunanya. Berkawin tidak ada gunanya, beranak tidak ada gunanya. Kalau belum kita yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bermakrifat kepada Allah, siapa Allah itu yang sebenarnya, dan juga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang perlu diangkat.
saya angkat di dalam perjuangan ilmu kesufian ini agar agama kita bagus dan juga negara kita baik dan kita bisa hidup aman dan damai. Jadi demikianlah, wallahu a'lam bishawab.